Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, baik. Di sini pasti kalian bingung ya, kenapa kelas 2 dan juga kelas 3 dijadikan satu? Iya, benar sekali. Jadi guru kelas 3 hari ini sedang tidak bisa menghadiri karena guru kelas 3 sedang sakit. Maka marilah kita doakan semoga guru kelas 3 bisa kembali sehat ya. Oke. Untuk hari ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran kelas lengkap yaitu antara kelas 2 dan juga kelas 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa sebelum belajar. Untuk ketua kelas 3, silakan dibimbing doa. Doa sebelum belajar. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Oke, sehat. Sebelum guru absen, guru ingin mengajak sama-sama untuk semangat. Siap? Silakan berdiri dulu. 1, 2, tepuk semangat. Semangat. Baik. Bu guru akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 2. Silahkan ditengok depan dan belakang, kanan dan kirinya. Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Iya, Mas Denta. Kemana Mas Denta? Sakit? Iya. Marilah kita doakan teman kita yang sedang sakit semoga lekas sehat dan bisa segera mengikuti pembelajaran seperti biasa. Untuk yang kelas 3, silakan ditengok depan belakang kanan dan kirinya. Kira-kira ada nggak yang tidak masuk hari ini? Oke, berarti alhamdulillah semua masuk ya. Iya, dari kelas 2 ada satu siswa yang tidak masuk, dari kelas 3 semuanya masuk. Baik, selanjutnya di sini akan mengajak kalian untuk membacakan Pancasila. Silakan berdiri terlebih dahulu. Pancasila 1. Terima kasih. Oke, baik. Gurunya apakah sudah disiapkan semua? Sudah. Guru di sini ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kalian semua itu masih ingat nggak apa sih materi yang dipelajari pada hari kemarin? Dari kelas 2 kalian mempelajari tentang apa? Tanda baca. Oke, tanda baca itu ada tanda baca apa saja sih? Titik, koma, tanda tanya dan tanda serupai. Masih ingat? Oke, kalau tanda tanya titik itu untuk apa sih fungsinya? Oh iya, untuk mengakhiri kalimat. Berarti masih ingat ya, kemarin-kemarin masih belajar ya? Iya. Sekarang guru ingin bertanya pada kelas 3. Kelas 3 masih ingat nggak sih kemarin kalian itu belajar mengenai materi apa? Mengenai apa kira-kira? Matahari sumber energi. Iya, jadi matahari itu sumber energi terbesar di bumi. Sumber energi itu selain matahari ada apa saja sih? Ada sumber air, ada juga udara. Masih ingat semua? Baik. Nah, hari ini untuk kelas 2 dan juga kelas 3 itu untuk kelas 2-nya kalian akan mempelajari materi mengenai kedisiplinan tentang tata tertib yang ada di sekolah dan juga yang ada di rumah. Nah, untuk kelas 3 itu materi yang dipelajari adalah tentang perubahan energi. Baik. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, guru akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, pada kelas 2, tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang ada di sekolah, yang berlaku di sekolah. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi informasi tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa mampu mengetahui tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan mengamati hasil diskusi dan tugas tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa mampu menyimpulkan
pembelajaran kelas 3 dengan materinya kebutuhan sumber energi. Yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai kebutuhan energi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan metode diskusi dibantuan media gambar, siswa dapat menemukan informasi kebutuhan energi. Untuk yang ketiga, dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai perubahan energi dalam kalimat dan efek. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Berikutnya, di sini guru akan untuk kelas 3 silakan membaca materi tentang perubahan sumber energi terlebih dahulu dan guru akan ke kelas 2 terlebih dahulu. Untuk kelas 2, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari peraturan atau ketik? Ya, baik. Selain itu ada yang ingin berpendapat lagi? Oh iya, tata tertib peraturan yang dipatuhi. Jadi tata tertib atau peraturan itu adalah peraturan yang wajib ditaati, yang wajib dilaksanakan. Nah, kalau wajib, kira-kira apa sih akibat ketika sampai melanggar peraturan? Apakah ada akibatnya? Apakah ada dampaknya? Iya, benar sekali. Dampaknya apa? Betul sekali. Jadi ketika kalian itu melanggar tata tertib atau aturan pasti akan mendapatkan punishment atau sanksi atau hukuman. Nah, mematuhi tata tertib itu kira-kira bisa melatih tanggung jawab kita nggak sih? Benar sekali. Jadi kita itu ketika melaksanakan mematuhi aturan, kita juga akan melatih tanggung jawab. Peraturan itu tata tertib itu ada di mana saja. Jadi sekolah, ada di rumah, ada juga ada di masyarakat. Nah, siapa saja sih yang wajib mematuhi peraturan di sekolah? Benar, seluruh anggota atau warga sekolah. Siapa saja sih yang wajib mematuhi peraturan di rumah? Benar sekali, seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Untuk yang di masyarakat, siapa yang wajib mematuhi? Seluruh warga masyarakat. Baik, contohnya peraturan sekolah kira-kira apa? Tidak datang terlambat. Baik, benar sekali. Kalau contohnya yang ada di rumah, keluar rumah harus izin orang tua. Baik, untuk kelas 2 silakan berdiskusi dengan teman sebelahnya dan kerjakan apa saja sih tata tertib atau apa saja sih peraturan yang ada di sekolah dan juga apa saja peraturan yang ada di rumah. Nah, ketika sama mengerjakan, guru akan pindah ke kelas 3. Di sini untuk kelas 3 gimana? Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, alhamdulillah. Dari untuk kelas 3, apa sih perubahan energi itu? Apa? Ya, enggak jelas? Iya, benar. Jadi perubahan energi itu ada 4 yang kita akan pelajari hari ini. Ada perubahan energi apa? Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, sumber energi kimia menjadi energi panas. Yang ketiga adalah keempat adalah sumber energi gerak menjadi bumi. Dan di sini punya 2 gambar. Yang pertama adalah gambar apa kira-kira? Gambar setrika. Nah, kira-kira setrika ini itu merupakan perubahan energi apa menjadi apa? Benar sekali, energi listrik menjadi energi panas. Kok bisa? Ya bisa, karena ketika ini setrikanya kita tancapkan kepada stop kontak yang di situ ada aliran listriknya, dia ini akan berubah menjadi panas dan siap kita gunakan. Sedangkan gambar kedua adalah gambar kipas angin. Ini tadi termasuk perubahan energi apa menjadi apa? Iya, energi listrik menjadi energi gerak. Baik, dari gambar dua gambar ini apakah kalian sudah bisa memahami? Oke, nah contoh lain. Nah, kalau perubahan energi menjadi energi listrik ada yang tahu? Baik, nah contohnya apa? Adalah gas yang digunakan untuk menyalakan
menggunakan kompor. Kalau perubahan energi gerak menjadi bumi, apa contohnya? Kentungan. Baik, benar sekali. Silahkan sekarang kelas 3 membentuk kelompok untuk diskusi mengenai apa saja sih peralatan yang menggerakkan perubahan yang berenergi. Nah, dan silakan isi atau kerjakan tabel-tabel yang ada di buku tugas. Nah, selain itu juga dicatat ya hasilnya. Oke, gimana anak-anak? Apakah semua sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Baik, untuk kelas 2 silakan dipresentasikan ke depan ya. Beri tepuk tangan, benar sekali. Jadi aturan di rumah Anda mewakili orang tua. Kalian di sekolah tidak datang terlambat. Tepuk tangan. Baik, sekarang perwakilan kelas 3 silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan. Jadi dalam kelas 3 bisa mengetahui selain contoh yang diberikan dulu ada juga contohnya seperti apa tadi? Magicom dari sumber energi listrik menjadi panas, atau juga blender dari energi listrik menjadi gerak. Baik. Baik, silahkan selanjutnya buatlah rangkuman mengenai pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Karena sudah selesai, di sini guru ingin menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari di sini. Kelas 2 yaitu mengenai kata tertib atau aturan. Kata tertib sendiri memiliki arti yaitu sesuatu peraturan yang wajib kita laksanakan. Dan jika kita akan melanggar, kita juga akan mendapatkan hukuman, sanksi atau juga punishment. Dengan mematuhi tata tertib, kita juga akan bisa membentuk atau tentang melatih sikap tanggung jawab. Dan aturan sendiri itu juga ada 3, yaitu ada di rumah, ada di sekolah, dan juga ada di masyarakat. Contoh aturan yang ada di sekolah yaitu dengan tidak datang terlambat, dengan mematuhi apapun yang pernah dulu, tidak ramai di kelas, memakai seragam sesuai harinya. Sedangkan contoh dari tata tertib yang ada di rumah yaitu 1, membantu ibu membersihkan rumah dengan menyapu. Dan kedua, setelah selesai bangun tidur, melakukan tempat tidur. Yang ketiga, ketika ini keluar dari rumah, pamitkan kepada orang tua. Nah, untuk rangkuman atau simpulan materi pada kelas 3 yaitu perubahan sumber energi. Nah, perubahan sumber energi itu ada 4. Yang pertama, perubahan sumber energi dari listrik menjadi panas, contohnya setrika. Yang kedua, perubahan sumber energi listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin. Dan juga perubahan sumber energi kimia menjadi energi panas. Yang terakhir yaitu sumber energi gerak menjadi energi bumi. Nah, dari sini guru yang bertanya kepada kalian, dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, manakah yang membuat kalian semua itu paling menarik atau yang paling kalian suka? Ya, kegiatan diskusi. Baik. Nah, berdasarkan latihan soal hari ini, menurut guru sudah baik, namun ada beberapa yang perlu diingatkan lagi. Nah, untuk motivasi belajar hari ini, tetap semangat karena bersama kalian. Jadi jangan patah semangat, tetap belajar. Baik, dari sini Ustazah sudah menyampaikan tugasnya yang kelas 2. Silakan melanjutkan mengerjakan halaman berikutnya. Untuk kelas 3 sama. Silakan melanjutkan mengerjakan halaman berikutnya. Baik, terima kasih Ibu sampaikan. Sekian dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.